banget bisa berjumpa bersama lagi. Welcome Jacinda, long time no see. Good to see you. Lalu ada, kita hari ini hari spesial banget nih. Kedatangan Erika. Erika. Welcome Gary sama Kara nih, sama Erika. Baru kemarin baru main kemana nih Kara, Erika sama Gary, udah lama gak lihat nih. Senang banget. Dan juga hari ini juga ada good news kalau Ananya Coerfield sedang opening tree katanya. Opening tree, mungkin yang punya anak ngerti ya. Yang lain itu cuma gimana ya, resleting kebuka giga. Iya. Oke, kita masuk ke tema yang baru yang bernama Leading Inside Out. Katakan sama-sama, Leading Inside Out. Leading Inside Out. Kita sudah melewati yang namanya Bounce Back Month. Sekarang kita masuk ke series yang baru bernama Leading Inside Out. Dan hari ini kita akan bicara tentang tentunya leadership. Oke? Semua mau dengar tentang leadership? Tidak punya pilihan. Oke, silakan kita mau buka sama-sama Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Habis itu kita berdoa untuk doa. Alright? Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Kalau nggak bawa kita bisa lihat di depan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Oke, Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Lalu ayat ke-17 kita loncat. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu kita loncat lagi ke ayat 21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai di Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari sesuatu di Mesir. Ketika mereka, ini agak banyak ya. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Yang ke-25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Kita lanjut lagi ke ayat 17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Yang ke-30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan berkat sumpah oleh kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Oke, sampai yang ke-30 kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami
kami sudah baca firman Tuhan dan kami sangat familiar dengan cerita ini, tapi biarlah Bapak jangan familiarity membuat kami lengah atau tidak mendengarkan dengan baik apa yang kau katakan sehari ini. Biarlah Roh Kudus kau berbicara dengan perspektif yang tepat kepada setiap dari kami, sehingga kami bisa dapatkan message yang kau taruh dalam cerita 12 pengintai ini, agar kami pulang tidak sama lagi, dan firman ini yang dari perjanjian lama ini bisa menjadi firman yang hidup, dan kami bisa bertumbuh dari dalamnya, dan kami menjadi orang-orang yang lebih baik, tidak sama pada saat kami masuk. Terima kasih Bapak, pimpin apa yang akan aku sampaikan, dan menjadi berkat juga buat orang-orang yang mendengarnya. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Semua, everyone is called to be a leaders, ya. Semua dipanggil untuk menjadi leaders. Dan leaders tidak harus menjadi leaders di gereja. Halo teman-teman, halo. Ya, tidak selalu harus jadi leaders di gereja. Tidak harus selalu jadi leaders di perusahaan. Oke? Tidak harus jadi leaders hanya di gereja, di perusahaan atau di sekolah, ya. Mungkin ada ketua OSIS, ex-ketua OSIS di sini. Alright. Nah, saya cuma hebat luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat ex-ketua OSIS. Semoga kan pernah dipecat ya. Makanya dibilang ex. Oke, luar biasa. Dari mana tadi? Oke, tadi kita bicara tentang leadership. Jadi bahwa kita semua is called to be a leaders. Ada sedikit, nih saya jelaskan, ini sedikit joke, oke? Ada sedikit joke. Seorang ibu ada mengajarkan anak laki-lakinya kesempatan dalam memimpin. Ada seorang ibu mengajarkan anak laki-lakinya kesempatan dalam memimpin. Keluarganya mengundang beberapa tamu untuk makan siang di hari Sabtu yang indah, cerah seperti hari ini, walaupun sejuk tapi pas temperaturnya. Nama anaknya Sony. Sony, ibunya panggil. Kenapa nggak kamu saja yang pimpin itu doa makan sebelum kita makan? Lalu Sony awalnya ogah-ogahan dan cari alasan untuk menolak. Aku nggak tahu gimana, dia bilang. Aku nggak tahu gimana. Mamanya bilang, oh yes, kamu bisa. Kamu pasti bisa. Kenapa nggak kamu katakan yang pernah Mama sering katakan? Oke? Kenapa kamu doa seperti yang Mama sering pernah katakan? Oke? Akhirnya Sony setuju dan dia mulai berdoa. Ya Tuhan, mengapa di hari yang indah ini, yang begitu baik ini, Engkau mengundang orang-orang seperti ini? Halo, amin. Oke? Matang nggak sih? Berbahaya kalau Anda tidak memimpin dengan dengan wisdom dan dengan baik. Dan jangan kita menganggap enteng. Pentingnya dan seorang leaders, oke? Kita mungkin a gifted leader tanpa kita ketahui. Mungkin kita ada orang yang begitu talented dalam leadership tanpa kita ketahui. Dan kalau kita baru terlibat dalam memimpin, hati-hati, oke? Mungkin semoga ada 4 poin yang kita akan baca dan lihat dan perhatikan dari cerita tentang 12 pengintai ini yang bisa kita bawa pulang. Oke, ada setuju teman-teman? Oke, yang pertama. Yang pertama, leadership adalah posisi of leadership adalah tempat yang terhormat. Oke, teman-teman. Halo. Dalam keluarga Anda, dalam perusahaan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam apapun yang Anda lakukan, leadership adalah tempat yang terhormat atau yang an honor place, an honorable place. Bayangkan betapa suatu kehormatan pada tempat tersebut. Dari kemungkinan beberapa juta orang bangsa Israel, dari jutaan orang bangsa Israel di tempat itu, yang terdiri dari berapa? 12 suku Israel, 12 orang saja yang dipilih. Halo teman-teman. Tadi kan pernah jadi ketua OSIS kan, atau bagian OSIS lah, ketua OSIS yang benar ya. Nah, pas lagi namanya Farel disebut, kamu jalannya seperti apa Farel? Hah?
Kagum gak sih? Head high. Yes, that's me. Apa ya? Dari sekian mungkin di sekolah mungkin berapa puluh orang ya? 10 orang ya yang dipilih. Just joking. Dari jutaan orang hanya 12 orang yang dipilih. Dari jutaan orang, dari 12 orang yang dipilih. Jadi satu lusin dari jutaan orang. Pasti orang-orang bersorak, betul? Bersorak masing-masing begitu namanya disebut. Seperti apa sport fans atau cheer pahlawan sportnya, atau pada saat apa capres gitu ya, pada salah satu calon partai politiknya dipanggil di kampanye di depan dan pendukungnya pasti suaranya bergemuruh di lembah Eskol tadi. Oke. Dan Musa mulai memanggil mereka satu persatu. Semua tahu kalau ada Syamua, wah jalan dia. Safat, Kaleb, Igal, Hosea, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Goel. Wah mereka kepala mereka tinggi dengan begitu yakin. 12 orang ini dipilih sebagai pimpinan atau representatif dan dihargai oleh hasil kerja mereka, oleh integritas mereka, oleh karena keberanian mereka juga. Tepuk tangan pasti sangat begitu memenuhi dan begitu excited. Dan karena 12 orang tersebut dipilih menjadi ketua untuk menjadi pengintai. Dan kita tahu di ujung 10 ceritanya bagaimana bahwa 10 kembali dan mengatakan akan gagal dan akan mengalami masalah. Tapi 2 memberi report yang bagus. Sebelum kita bicarakan tentang failures 10 orang ini, 10 dari 12 orang ini, kita mau mari kita fokus pada owner-nya tadi. Kita mari fokus kepada posisi terhormat tadi. Saat Paulus training dan briefing Timotius tentang syarat-syarat diaken. Diaken adalah pimpinan yang di-ordain atau yang appointed di bawah pendeta. Jadi ada pendeta, ada pastor, dan di bawahnya ada siapa? Ada diaken. Dan biasanya di gereja Katolik atau Anglikan atau Orthodox churches katanya. Di 1 Timotius 3 ayat 13, 1 Timotius 3 ayat 13 dikatakan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau seseorang melayani dengan baik sebagai diaken, dia earn atau layak mendapat kedudukan yang baik menurut ayat ini. Mendapat satu step di atas. Seorang pemimpin yang jadi diaken atau pastor atau jadi leader dalam satu gereja bukan ditinggikan atau diistimewakan lebih dari orang-orang percaya yang dilayani bersamanya. Oke? Halo teman-teman. Tadi sebelum kita ada cerita tentang bahwa untuk menjadi seorang leaders kita seakan-akan seperti ditarik dari grup seperti yang 12 leaders orang Israel tadi. Pada saat mereka di perantauan di wilderness dan ditaruh di spotlight, betul? Dia diberi step stool atau seperti kayak bangku kecil agar orang yang di dekatnya bisa melihat dia 12 orang itu sebagai contohnya. Seakan-akan Tuhan inginkan atau seakan-akan Tuhan katakan bahwa ini loh contohnya seperti apa kalau kamu disebut orang-orang percaya. Seperti apa kalau kamu menjadi pengikutku. Ini satu yang kita pakai sebagai model. Okay? Jadi sebagai seorang leaders, kita adalah suatu kehormatan untuk orang bisa mencontoh kita dalam perbuatan kita, dari tindakan kita, dari keseharian kita.
bukan karena kita lebih istimewa atau lebih tinggi atau lebih pintar atau lebih spesial dari yang lain. Cuman karena kita diberi kesempatan untuk menjadi contoh buat orang lain. Amin teman-teman. Kehormatan yang amat sangat terpilih sebagai model untuk anak-anak Tuhan. Bahayanya saat seorang pemimpin maunya cuma mendapatkan honor tapi tidak mau ambil responsibility-nya atau tanggung jawabnya. Oke? Yang pertama, sadarilah bahwa kita semua yang diberi kesempatan untuk menjadi leaders, entah di keluarga, entah di gereja atau di perusahaan manapun juga, agar kita menyadari bahwa honor atau suatu kehormatan kita bisa mendapat itu, dan kita harus menjadi orang yang bersikap yang tepat. Dan yang masuk ke poin selanjutnya yaitu kepemimpinan adalah tempat tanggung jawab yang besar juga. Oke? Leadership adalah tempat yang penuh dengan tanggung jawab yang besar juga. Tanggung jawab adalah harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin. Benar teman? Harga yang harus dibayar dalam kepemimpinan. Di sini dapat pemimpin besar yang dapat recognition di dalam sejarah. Pada generasi anak-anak Tuhan di pinggir sebelum mereka masuk tanah perjanjian, mereka muter selama 40 tahun, belum pernah mereka mengalami krisis kepemimpinan sebelumnya. Tuh, mereka belum ada masalah dengan namanya dalam leadership sebelumnya. Sampai akhirnya 12 leaders dikasih tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebenarnya cuma 3, teman-teman. Tanggung jawabnya kan 3 itu. Yang pertama dia mengintai. Habis mengintai dia memberikan apa? Tugasnya memberikan report. Dan yang ketiga, encouraging, dia punya tribes untuk ikut dari hasil reportnya. Benar teman-teman? Halo? Tapi 2 yang siap terima tantangan. Yang 10 jadi lemah atau layu di bawah beban berat yang namanya tanggung jawab. Jangan sampai kita salah artikan loh yang 12 leaders tersebut. 12 leaders tersebut adalah, saya mau katakan adalah orang-orang yang pemberani. Adalah orang-orang yang ambil keputusan dari awal untuk masuk ke daerah musuh. Betul? Dari 12 orang itu, halo, kalau Anda jadi 12 orang itu, kita masuk ke daerah musuh, ada dikatakan di dalam sana ada keturunan Enak, ada orang-orang Amalek, Yebus, Amori, dan Kanaan, dan berhasil untuk hidup lumayan lama juga di tempat daerah yang dia intai. Selama berapa hari teman-teman? Halo? Berapa? 40 hari tadi kan itu. Selama 40 hari di daerah yang berbahaya untuk mereka. Bahkan mereka mencuri sebagian dari hasil tanah yang baik dari pemiliknya. Dan saya yakin pemiliknya juga menjaga barang tersebut, dan dia membawa hasil dari tanah tersebut kembali ke kubu Israel. Semuanya 12 leaders tersebut akhirnya pulang kembali dengan selamat dan complete the first mission, yaitu apa? Menjadi mengintai daerah yang akan mereka tinggal, yaitu tanah perjanjian tersebut. Tetapi tanggung jawab mereka bukan hanya menjadi spy, betul? Tanggung jawab mereka bukan hanya menjadi orang geologis. Tanggung jawab mereka bukan hanya menjadi real estate agent. Tanggung jawab mereka bukan hanya menjadi horticulturist, kayak tentang bagaimana gemuknya dan lain sebagainya dan suburnya. Tapi dipilih juga untuk menjadi pemimpin bangsa utamanya Tuhan, yaitu bangsa Israel. Orang-orang pilihan ini untuk jadi messenger untuk Tuhan, punya pesan. Tentu tanggung jawab juga untuk
membawa mereka dalam iman-driven leaders. Betul? Dan di sanalah 10 orang tadi gagal. Bukannya reporting tentang faith, tapi dia reporting tentang apa? Justru tentang fear, tentang ketakutan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan. Tapi hanya 2 yang kita tahu yang ambil tantangan yang menuju faith tersebut. Saat mayoritas orang yang mendengar report tersebut bergantung pada fear dan bukan pada faith, kesempatan hidup di dalam tanah perjanjian basically hilang. Dan posisi leaders adalah tempat tanggung jawab yang besar karena imannya seseorang pemimpin menjadi public display atau sorotan. Tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin untuk hidup dalam iman tersebut bukan sesuatu yang diremehkan atau bisa dientengkan. Benar teman-teman? Jadi pada saat kita diberi posisi leadership, kita punya tanggung jawab yang besar. Bayangkan kalau seandainya pada saat 10 orang tersebut, mereka kan juga dalam 12 leaders tersebut pernah melewati yang namanya laut yang terbelah 2. Lalu pada saat mereka perlu makan, pada saat mereka perlu minum, pada saat mereka perlu pimpinan, harus pergi kemana? Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat, tapi masih juga mereka tidak merasa yakin, masih ragu-ragu. Dan karena keraguan-keraguan mereka, karena ketakutan mereka tidak mendapatkan bagian dari janjinya Tuhan. Karena saya mengatakan sekali lagi bahwa posisi leadership adalah punya responsibility yang besar. Yang ketiga, leadership, effective leader tidak membiarkan problems untuk stop the promise. Tidak membiarkan masalah menutup kemungkinan mencapai janji, promises. Saat orang-orang mendengar 10 leaders punya report yang tentang apa? Tentang ketakutan tentunya. Bukannya mendengar 2 leaders yang panggil mereka ke arah keyakinan dalam iman, tapi justru mereka mendengar 10 leaders yang ketakutan. Tuhan mau hancurkan mereka semua, betul? Tadi kita baca, Tuhan mau hancurkan mereka semua. Di Bilangan 14 ayat 11 sampai 12 dibilang Tuhan mau melenyapkan mereka, betul? Tuhan mau habiskan mereka. Tapi kalau sampai hal itu terjadi, seluruh keluaran seluruh eksodus dari Mesir akan jadi apa? Jadi apa? Sia-sia tentunya. Halo, akan jadi sia-sia. Dan janji tanah perjanjian akan di-delay sampai ketemu lagi, ada kasus yang sama, dan bangsa biji matanya Tuhan, bangsa Israel akan hancur. Jadi bukan sesuatu masalah yang kecil buat Musa saat itu. Tapi yang kerennya, Musa bikin proposal. Tadi kita baca, Musa bikin proposal untuk ampuni orang-orang Israel ini. Karena kita tahu bahwa kemarahannya Tuhan dan kematian orang-orang Israel ini, hukuman ke orang-orang Israel ini sudah hampir diambang pintu, betul? Ya, karena Tuhan udah mau udah mau habisin sebenarnya, sehingga janjinya promised land tersebut habis basically. Tetapi puji Tuhan, yang saya kagum adalah yang luar biasanya, Tuhan terwujud dalam cerita ini, benar? Dan dikatakan apa? Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Puji Tuhan, Tuhan tidak menghancurkan satu bangsa, benar? Tapi dia menghancurkan apa? Tapi hanya satu generasi yang
yang diselesaikan sehingga satu generasi tersebut tidak masuk kepada tanah perjanjian. Kita tahu bahwa 40 tahun kemudian endingnya terjadi happy ending. Benar, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua dan Caleb memimpin anak-anaknya, mereka dan cucu-cucu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini semua adalah salah satu terjadi karena Musa lakukan yang terbaik untuk tidak biarkan masalah stop the promises. Selalu akan ada stumbling blocks atau problems di perjalanan. Masalah datang dan masalah pergi. Musa mungkin bisa katakan bahwa hari ini mereka komplain tentang mana, besok mereka komplain tentang burung puyuh. Hari ini mereka komplain tentang kehausan, besok mereka komplain tentang apa? Tentang dengan masalah berhala. Problem kelihatannya besar saat ini, tapi sangat kecil pada saat udah di posisi dari jarak jauh. Benar teman-teman? Problem katanya besar saat ini, tapi akan sangat kecil pada saat kita berada di jarak yang jauh. Jangan kita sampai biarkan sesuatu yang kelihatannya besar menghalangi the big picture. Kalau seandainya Musa lupakan value-nya atau betapa priceless-nya janji Tuhan buat bangsa Israel, bangsanya pasti sudah mati di padang gurun, habis semua. Sungguh tidak membiarkan, Musa tidak membiarkan temporary problem, masalah yang sementara, untuk blok janji besarnya Tuhan. Ada satu cerita, ada seorang kolonel bernama George W. Gontels. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Oke. Dia adalah seorang pimpinan army dan juga civil engineer. Oke, teknik sipil, engineer sipil. Dan dia build satu project yang amat sangat besar. Di mana? Dan akhirnya pas lagi dia complete menjadi salah satu 8 wonders of the world. Rupanya saya baru tahu 8 wonders of the world itu setiap tahun berbeda-beda. Saat ini kalau Anda ketik 8 wonders of the world tahun 2021, ini udah nggak masuk lagi. Borobudur dulu pernah masuk, betul? Borobudur dulu pernah masuk. Dan satu project yang tidak asing lagi yang kita pada saat awal tahun 1900 adalah proyek Panama. Saya pas lagi Panama, begitu dengar Panama Canal, begitu familiar banget seperti Suez Canal. Halo, tahu teman-teman? Panama Canal, Suez Canal. Saya begitu baca sebenarnya lumayan mikir apa spesialnya gitu ya. Akhirnya hari Jumat malam saya malah buka YouTube ngelihat gitu ya. Saya sampai melongo gitu ya. Kamu bisa bayangkan kanal ini, Panama Canal ini adalah menghubungkan antara Atlantic Ocean dengan Pacific Ocean. Dan sebelumnya orang-orang harus muter jauh, tapi dengan kanal ini orang bisa menembus, orang bisa sampai ke pantai timur Amerika lewat kanal ini. Dan yang menariknya adalah, ini sedikit background aja, buat informasi juga, bagaimana dia menghubungkan dua laut ini, tapi di tengahnya ada bukit. Dia cut itu gunung, dia bikin airnya naik, lalu dia bikin airnya turun. Luar biasa banget, kayaknya cuma saya yang satu nih kayaknya. Cuma saya yang kagum doang nih. Bagaimana caranya kapal itu bisa naik, lalu dia bisa turun, ngerti kan? Terus ada fotonya, ada bagaimana kapal tersebut lewat, dia harus naik ke bukit, lalu dia turun. Jadi airnya dipompa, turun. Anyway, cuma saya udah excited banget pas lagi baca ini, soalnya lumayan sangat susah, karena dia harus memotongin hutan-hutan. Dan pendek cerita, si George W. Gontels ini mengalami banyak masalah. Dan tidak heran proyek ini sebenarnya
adalah proyek mangkrak 2 tahun sebelumnya dan pernah dipimpin oleh 2 orang. Pada saat awal tahun 1800 proyek ini dipimpin oleh seorang diplomat Prancis dan hanya berjalan hampir 10 tahun, 1 dekade, tapi proyek tersebut mangkrak. Lalu setelah berapa tahun kemudian, 15 tahun kemudian, proyek ini dibeli oleh pemerintah Amerika. Lalu akhirnya berjalan selama beberapa tahun dan proyek ini mangkrak lagi. By the way, Anda tahu mangkrak by the way ya? Apa namanya? Stop ya, proyeknya stop. Dan akhirnya pada saya nggak ingat tanggalnya berapa, saya lupa catat. Akhirnya proyek ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama George W. Gontels. Dan problems after problems terjadi pada saat dia pegang ini proyek. Problems dari masalah besar saat itu yaitu adalah panas, cuaca, curah hujan yang tinggi, lalu apalagi yang paling parah adalah penyakit malaria, sehingga begitu banyak orang yang mati. Dan kalau kita baca jumlah orang yang mati selama proyek ini berjalan ada sekitar 220.000 orang kehilangan nyawa. Jadi sekitar dibilang sekitar 550 berapa gitu per miles orang mati buat proyek ini. Jadi problems nggak membuat proyek ini smooth, malah membuat susah. Tapi tantangan yang paling besar adalah critics yang bertambah besar di main island di Amerika tentang bahwa si George kemungkinan akan membuat proyek ini mangkrak juga, akan membuat proyek ini gagal juga, akan membuat proyek ini stop juga. Tapi akhirnya teman kerjanya bertanya, apakah kamu akan jawab kritik-kritik tersebut? Apakah kamu akan jawab kritik tersebut? Dia bilang, George menjawab, pada waktunya. Lalu temannya bertanya lagi, kapan? Lalu jawabannya, pada saat kanal ini selesai. Pada saat kanal ini selesai, gua akan jawab kritiknya. Dia udah ada contohnya, udah berhasil. Begitu banyak problem akan membuat mudah George untuk cancel dia punya progress, untuk cancel proyek ini, untuk membuat proyek ini gagal. Tapi dia tetap melihat the big picture, tetap melihat goalnya untuk tujuannya, sehingga problem-problem tersebut tidak menghambat George W. Gontels untuk menyelesaikan proyek Panama Canal ini. Dan pendek cerita, semua tahu bahwa ini proyek sudah dibuka, teman-teman. Halo? Nah, jadi jangan biarkan the big problem sebesar apapun untuk stop kita menuju janji yang Tuhan berikan. Yang keempat, yang terakhir, poin yang paling Anda sukai. Oke? The most important quality untuk seorang leaders adalah harus punya iman, harus punya faith. Musa adalah orang yang rendah hati, compassionate, dan konsisten. Tapi terlebih dari itu, dia juga orang yang sangat beriman, orang yang sangat faithful. Sejarah mencatat kesimpulan tentang kehebatannya hidup pemimpin ini, pemimpin orang seperti Musa ini, dan dia mencatat sebagai man of faith. Di Ibrani 11 ayat, kalau Anda baca di Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, dikatakan karena iman maka Musa melakukan ini. Karena iman makanya Musa melakukan ini. Karena iman maka Musa melakukan ini. Jadi Musa tetap konsisten dalam imannya. Di sekeliling orang-orang yang consistently tidak punya faith. Tuh, orang-orang di sana ragu kalau dia pada saat mendapatkan report bahwa mereka tidak akan bisa melewati, mereka tidak bisa tinggal
begitu besar problem, begitu besar orang-orangnya, tapi Musa tetap konsisten dalam faith-nya di sekeliling orang-orang yang faithless. Bukan hanya bangsa Israel yang ada masalah dengan iman, murid-murid Yesus juga ada masalah dengan iman pada saat berjalan dengan iman, walaupun ada sesudah kembali. Saya mau undang teman-teman praise and worship untuk maju ke depan. Saya mau akhiri. Bukan hanya Musa yang mengalami dengan masalah iman, tapi murid-murid Yesus juga ada masalah pada saat dia berjalan dalam faith. Walaupun sesudah kebangkitan, mereka sudah lihat mujizat after mujizat, mereka sudah lihat penyembuhan, mereka telah melihat Yesus bangkit dari orang mati, mereka melihat pengajaiban, mereka melihat walaupun Yesus salib dan dia bangkit, ada nubuatan bahwa dikatakan bahwa Yesus akan disalib sebelumnya, dan itu terjadi. Tetapi pada saat momen Yesus mau memberi instruksi yang terakhir, Matius tulis demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, sebagian besar orang menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang mendadak ragu-ragu. Beberapa orang tidak menjadi yakin. Beberapa orang hilang dia punya iman. Kalau seorang akan memimpin God's people, dia tidak mungkin memimpin tanpa iman. Oke. Ya, saya mau tutup teman-teman. Ada 4 poin yang kita mau bawa pulang hari ini dari cerita 12 pengintai yang 10 berikan report berdasarkan fear-nya, tapi ada 2 yang berhasil, yang membawa tugas, memberi report yang tidak baik, tapi dia tetap challenge orang-orang untuk melakukan apa yang God's promise untuk bangsa Israel. Walaupun mungkin sebagian besar orang follow dari majority of the voices, tapi kita lihat hasilnya. Bagaimana pemimpin yang melakukan tugasnya, stick sama janjinya Tuhan, keep the promise, walaupun problems kelihatannya begitu besar, tapi dia tetap stick with the promise. Kalau kita datang di sini, ada promise of God, kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Oke, pegang promise Tuhan. Kita di sini mau jadi berkat di sekolah, di tempat kerja, di kehidupan kita. Stick with the promise. Don't let the problem stop your purpose. Yang kedua, leaders adalah punya tanggung jawab yang besar. Mari kita menyadari bahwa setiap dari kita yang dipercaya sebagai leaders bukan hanya take it easy, bukan hanya relax, someone else yang do the job, tapi tanggung jawab kita yang besar juga. Do it the best as we can. Jangan sampai fear menutup kita punya faithful promise. Dan setiap dari kita juga menjadi public display untuk menunjukkan kita punya faith. Dan effective leader juga tidak membiarkan problems untuk stop the promise. Tadi ada juga cerita tentang George Coates. Mari kita pikirkan apa yang kita punya tujuan, kita punya goals, apa yang Tuhan bukakan pintu buat kita. Kita mau kejar, jangan sampai kita stop tengah jalan, sampai kita give up tengah jalan. Dan yang terakhir, the most important quality adalah every leader must have faith. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk cerita dari 12 pengintai ini Bapak. Kami yakin ya Tuhan, setiap dari kami ada panggilan, setiap dari kami ada
Sun ya Bapak, berikan dia kekuatan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang baru kehilangan orang papanya Bapak, kami berdoa untuk Erik ya Bapak, untuk memberikan penghiburan, memberikan juga keluarganya prosesmu yang smooth dalam segala kremasi dan sesudahnya Bapak. Kami berdoa Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik, dan kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kami percaya Bapak Kau sudah sembuhkan mereka. Kau adalah Allah yang senangnya menyembuhkan, dan dalam nama Yesus mereka telah menerima kesembuhan. Jika Kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Diberkatilah keluargamu dengan kekudusan, iman, pengharapan, kasih, kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh.